秦南无罪，现在你的身份速速离职，那我们就守你，必对你尊敬有加。真假势必在宗内。不出手不行了呀！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Peerless Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-67. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 66. Kemarin Xingnan telah memulai rencananya, yang mana mereka terlebih dahulu mengutus Gong Yang untuk menyelamatkan Tetua San. Sedangkan untuk Xingnan sendiri telah datang ke Istana Kehidupan dan Kematian. Di sana dirinya akan bertarung dengan Lang Fang. Sesuai peraturan Istana Kehidupan dan Kematian, tidak ada yang boleh keluar dari arena pertarungan, kecuali lawan meninggoy atau telah menyerah. Formasi dibentuk agar orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Pertarungan pun telah dimulai, yang mana awalnya Lang Fang bisa memberikan kejutan kepada Xingnan. Hanya saja semua itu cuma permainan bagi Xingnan. Ia sedang mengulur waktu, dan ketika merasa pertarungannya sudah lama, barulah Xingnan mulai serius. Kekuatan yang dia keluarkan berhasil mengejutkan Lang Fang dan langsung saja menghabisinya, tanpa memberikan ampunan. Antek-antek Ouyang Jun tentu saja terkejut. Terlebih lagi tidak ada yang berani menantang Xingnan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xingnan yang begitu percaya diri meminta orang-orang Ouyang Jun untuk maju sekaligus, yang tentu membuat mereka sedikit kesal. Miao Miao begitu bangga kepada Xingnan karena ia tidak kenal takut dengan lawan-lawannya. Padahal Zhou Guli dan juga Feng Yu ini memiliki peringkat yang begitu besar di halaman mereka masing-masing. Memang benar kalau mereka berdua ini sedikit lebih lemah dari Lang Fang. Namun jika mereka bekerjasama dalam mengalahkan Xingnan, maka hasilnya bisa saja berbeda. Orang-orang ini pun mulai menganggap Xingnan telah besar kepala. Karena meskipun dia telah mengalahkan Lang Fang, tapi bertarung dan dua murid sekaligus bukanlah hal yang mudah dilakukan. Mereka yang awalnya takut kini menjadi begitu percaya diri bisa mengalahkan Xingnan. Karena Zhou Guli dan juga Feng Yu bisa bertarung bersama. Tetua Istana Kehidupan dan Kematian tidaklah mempermasalahkan hal itu, karena ini adalah permintaan dari sang penantang. Sebelum turun, Ouyang Jun memberikan mereka sesuatu, yang mana itu adalah pil darah dan juga pil setan yang dihadiahkan oleh Sekte Master kepadanya. Dengan pil ini mereka bisa merangsang potensi tubuh dalam waktu yang singkat. Jadi dalam pertarungan itu, Zhou Guli dan juga Feng Yu bisa menggunakan kekuatan penuh mereka secara langsung. Mereka berdua pun langsung memakan pil tersebut dan turun untuk bertarung dengan Xingnan. 既然已经商量好了，短时间内能够激发身体气。 Peraturan tetap sama, formasi akan menghilang ketika lawannya meninggoy ataupun mengaku kalah. Duel pun langsung saja dimulai. Zhou Guli dan juga Feng Yu menjadi begitu bersemangat dalam mengalahkan Xingnan, karena mereka bisa merasakan betapa besarnya kekuatan yang telah masuk ke dalam diri mereka. Meskipun mereka telah memakan sebuah pil, namun Xingnan tidaklah takut, karena itu hanyalah kekuatan luar saja. Baginya satu gerakan sudahlah cukup untuk menghabisi mereka. Kesal diremehkan, Zhou Guli pun memulai penyerangan kepada Xingnan, diikuti juga oleh Feng Yu. Dalam pertarungan ini, serangan yang mereka lancarkan bukanlah apa-apa untuk Xingnan. Bahkan ia bisa melenyapkan semua itu dengan tekanan kekuatannya saja. Ini pun membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa Xingnan memiliki kemampuan sehebat itu. Di sini Xingnan benar-benar marah kepada Zhou Guli, karena ulah dirinya lah Sekte Xuanling tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena jika kalian lupa, Zhou Guli ini adalah anak dari Papilion Hukuman. Ia pun menjadi ketakutan dan memohon untuk tidak dihabisi. Karena bagaimanapun semua ini bisa terjadi akibat ulah dari Ouyang Jun. Jadi lebih baik Xingnan itu menghabisi Ouyang Jun saja daripada dirinya.
Namun tiba-tiba saja Zhou Guli itu batuk darah, yang sepertinya itu adalah efek samping dari pil yang telah diberikan oleh Ouyang Jun kepada mereka. Seketika saja Zhou Guli pun meninggoy, sedangkan Feng Yu menjadi begitu ketakutan dan memohon untuk tidak dihabisi. Akan tetapi pil yang mereka makanlah yang justru menghabisi nyawa mereka sendiri. Di sisi luar, antek-antek Ouyang Jun penasaran mengenai hasil dari pertarungan ini. Sedangkan Ouyang Jun sudah tahu tentang efek samping dari pil darah Qi dan juga pil setan darah. Sepertinya ia memang telah sengaja membuat Zhou Guli dan juga Feng Yu memakan pil tersebut, agar mereka berdua bisa mati. Dengan begitulah, Xingnan akan berhadapan dengan kemarahan dari ketua Papiliun Hukuman. Dengan begitu jugalah Xingnan tidak akan bisa lari kemana-mana. Formasi pun mulai terbuka dan semua orang bisa melihat kalau Zhou Guli dan juga Feng Yu telah meninggoy. Namun mereka masihlah belum tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Ouyang Jun tentu senang karena rencananya berjalan dengan sangat lancar. Xingnan yang melihat kejadian itu sudah tahu kalau Ouyang Jun adalah pelaku yang telah menghabisi Zhou Guli dan juga Feng Yu. Miao Miao semakin bangga kepada Xingnan. Nah, masalah baru kembali hadir, yang mana ketua Papiliun Hukuman benar-benar murka ketika mengetahui Zhou Guli telah dihabisi. Ia pun datang dan langsung saja melancarkan serangan untuk menghabisi Xingnan. Gong yang berusaha untuk melindungi Xingnan, namun seseorang menghentikan semua itu, yang tentu dia adalah penguasa Aula Kehidupan dan Kematian. Ketua Papiliun Hukuman meminta untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Sepertinya itu adalah pertama kalinya para murid melihat sosok dari penguasa Aula Kehidupan dan Kematian. Dan mereka tidak pernah mengira kalau ketuanya adalah seorang anak-anak. Meskipun tubuhnya ini kecil, namun suaranya benar-benar macho sekali. Ia mengingatkan kepada ketua Papiliun Hukuman mengenai aturan baku pada Istana Kehidupan dan Kematian. Jadi Xingnan ini sama sekali tidaklah membuat kesalahan dan tidak ada satupun orang yang bisa menyentuhnya. Semua itu tidaklah diterima oleh Tetua Zhou. Tetua Xin tidaklah mempermasalahkan hal tersebut dan akan meladeni amarah yang Tetua Zhou inginkan. Tetua Zhou sama sekali tidaklah takut dengan tombak yang dia miliki. Dirinya pun langsung saja melancarkan serangan. Dan pertarungan pun terjadi antara dua ketua Papiliun tersebut. Qinnan无罪，认在你的身份，速速离去，那我们就手比对你尊敬有加。此殿的规矩也是宗主来了。 Dalam pertarungan ini, Tetua Zhou memberitahu betapa besarnya kekaguman dirinya kepada Tetua Xin. Namun kematian anaknya terlalu berat untuk ia terima. Jadi apapun yang terjadi, dia harus membalas kematian anaknya itu. Ketua Zhou pun mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk bisa menumbangkan Tetua Xin, karena ia sadar lawannya ini sangatlah kuat. Sesaat kemudian ketiga tetua lainnya telah datang berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Dengan terkurungnya Tetua San telah membuat keluarga Ouyang mendominasi sekte hanya dalam satu gerakan saja. Mereka sadar betul Ouyang Jun sengaja menjadikan Zhou Guli sebagai bidak untuk memaksa para tetua bertindak. Mereka juga sudah tahu betapa liciknya Ouyang Jun itu. Para tetua tidaklah punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Jadi mereka bertiga pun akan memberikan bantuan kepada Tetua Zhou untuk berhadapan langsung dengan penguasa Istana Kehidupan dan Kematian. Para murid menjadi penasaran sebenarnya seberapa hebat kekuatan yang dimiliki oleh Tetua Xin, karena dia itu mampu mengimbangi 4 tetua sekaligus. Selain itu, mereka masihlah tidak percaya kalau penguasa Aula Kehidupan dan Kematian tetap menjaga aturan baku sekte. Pertarungan antara kelima tetua ini tentu bukanlah pertarungan biasa dan membuat orang-orang di sana ketakutan, sebab bisa saja mereka itu masuk dalam bahaya yang besar. Tetua Xin masihlah terus bertarung sampai akhirnya ia pun lengah dan terperangkap dalam jaring. Dengan jaring ini, para tetua yakin kalau Tetua Xin tidak akan bisa bergerak dulu. Jadi Tetua Zhou pun diminta untuk menghabisi Xingnan. Xingnan sama sekali tidaklah takut kepadanya dan akan meladeni permainan dari 4 ketua Papiliun. Namun sepertinya mereka telah lupa kalau Xingnan tidaklah sendirian. Sebab di sini ada Miao Miao dan juga Reng Benzong yang akan selalu melindungi Xingnan. Terlebih lagi kekuatan mereka ini tidaklah kalah hebat.
Rong Wuzhao menjadi begitu bersemangat, apalagi sudah cukup lama ia tidak meregangkan otot-ototnya. Nah, sayang sekali lagi sore-sorenya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.